Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Judika 26 Maret 2023. Terambil dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Dan epistel dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ulahon uhum dohot hati goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17 adalah tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu Eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal, ya 5 sikal. Dan 10 sikal, ya 10 sikal. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Judika. Nama Minggu Judika didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah,
untuk Minggu tanggal 26 Maret 2023 dihubungkan dengan topik atau tema lakukanlah keadilan dan kebenaran, ulahun uhum dohot hati goran. Saudara, mari kita kenali sedikit dari kehidupan Nabi Yehezkiel. Nama Yehezkiel dalam bahasa Ibrani berarti Allah menguatkan. Yehezkiel adalah anak Buzi, berasal dari keluarga imam. Adapun tahun-tahun kehidupan Yehezkiel yang harus kita ketahui adalah Yehezkiel diperkirakan lahir sekitar tahun 622 sebelum Masehi dan dibesarkan di Yerusalem. Dibawa ke pembuangan Babel bersama orang-orang Israel pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan setelah 5 tahun masa pembuangan berlangsung, yakni sekitar tahun 593 sebelum Masehi, pada usia 30 tahun, Yehezkiel dipanggil Allah menjadi nabi, sebagaimana kita temukan dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 3 dan seterusnya. Dalam pembuangan tersebut, ia tinggal di Teluk Abib di tepi sungai Kebar. Yehezkiel menikah. Tetapi di saat istrinya meninggal secara mendadak, ia disuruh Tuhan untuk berkabung, namun ia tidak boleh meratap, tidak boleh menangis dan mengeluarkan air mata, meskipun dia sangat bersedih atas kematian istri yang sangat dicintainya, sebagaimana dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 16. Dan diperkirakan Yehezkiel meninggal sebelum tahun 571 sebelum Masehi dan dikuburkan di Babel. Saudara, Yehezkiel bernubuat pada masa pembuangan selama 22 tahun, yakni tahun 593 sampai tahun 571 sebelum Masehi. Yehezkiel merupakan salah seorang nabi yang sungguh-sungguh berani menegur. Bukan saja menegur masyarakat Yahudi yang berada di pembuangan Babel, tetapi juga menegur penguasa setempat. Selain menegur, Yehezkiel juga berusaha menghibur bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Saudara, mulai dari pasal 40 sampai 48 merupakan sebuah rangkaian firman Tuhan yang diterima oleh Yehezkiel mengenai Bait Allah dan Yerusalem baru dalam bentuk penglihatan atau nubuatan tentang pemulihan Bait Suci yang baru. Tujuan penglihatan tentang Bait Suci yang diterima oleh Yehezkiel ini ialah untuk memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga akan menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya. Khusus pada pasal 45 ayat 9 sampai dengan 17 ini merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel di sekitar Bait Suci yang baru, di mana Allah hadir dengan kemuliaan dan kehendaknya sendiri. Supaya kemuliaan dan kehendak Allah menjadi nyata, maka Yehezkiel mengingatkan para pemimpin Israel, terutama raja-raja Israel, akan segala tanggung jawabnya. Pada ayat 9, Tuhan mengingatkan dan bahkan menegur para raja-raja agar mereka menjauhkan segala bentuk kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Selain itu, Yehezkiel mengingatkan raja pada ayat 13 agar mereka mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bahkan harus bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengelolaan jenis-jenis korban persembahan untuk keselamatan dan pendamaian Israel.
Bahkan pada ayat 16 dikatakan bahwa rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Raja itulah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Di mata Tuhan, peranan raja itu begitu amat penting untuk membentuk relasi yang baik antara umat dengan Tuhan dan sesama manusia. Peranan rajalah yang mempengaruhi cara hidup dan membentuk perilaku umat yang baik di hadapan Tuhan. Pada khotbah ini Bapak Ibu juga Yehezkiel mengecam para raja-raja Israel karena mereka gagal memerankan citra diri sebagai pemimpin yang telah dipilih dan diurapi, diberi amanah oleh Allah. Yehezkiel mengecam para raja-raja karena mereka melakukan pemerasan atas hak-hak orang miskin dan orang-orang lemah. Para raja terbukti melakukan penganiayaan terhadap orang-orang kecil dan berbagai-bagai praktek ketidakadilan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, Yehezkiel menyoroti kecurangan tentang penggunaan alat-alat ukur takaran yang berdampak pada terciptanya praktek ketidakadilan, ketidakjujuran dalam pemberian korban-korban yang disalurkan melalui raja, dan hal ini merajalela hingga di pembuangan itu juga. Yehezkiel menyerukan agar semua bentuk kekerasan, keserakahan para raja itu harus segera dihentikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan inilah juga yang menjadi seruan topik minggu ini bagi jemaat dan orang Kristen di saat ini, di saat kita sedang mendengar khotbah ini, yakni lakukanlah keadilan dan kebenaran. Semoga kita hidup seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Judika, tanggal 26 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hati goran. Apa? Pengajaran pertama, pemimpin itu adalah wakil Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara, siapakah yang kita maksudkan dengan pemimpin itu? Sebagaimana dalam khotbah kita saat ini. Kalau kita baca epistel di Minggu Judika yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, maka pemimpin dalam jemaat itu adalah para pelayan gereja, yakni ke-12 rasul-rasul. Saudara, itulah pemimpin di dalam persekutuan gereja, yakni para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja. Dalam khotbah ini, menurut Yehezkiel, pemimpin dalam bait suci di Yerusalem yang baru yang akan dipulihkan oleh Tuhan itu adalah siapa? Raja. Sebagaimana Yehezkiel pasal 45 ayat 9 dan ayat 17 khotbah ini. Seorang raja bagi bangsa Israel pada zaman dahulu itu merupakan sosok pemimpin yang penting sekali dan sangat menentukan serta mempengaruhi kehidupan umat Israel dalam menjalani hidup selaku umat pilihan Tuhan, pilihan Allah. Tentu saja seorang raja bagi orang Israel itu harus selalu bersinergi dengan kaum imam, kaum nabi-nabi, dan para pelayan-pelayan di bait Allah. Tetapi kenyataannya di zaman Yehezkiel, apa yang terjadi? Para raja sebagai pemimpin pemerintahan itu mestinya bertanggung jawab untuk menjaga hidup umat Allah agar sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Tetapi justru malah melakukan praktek-praktek curang, ketidakadilan, ketidakjujuran.
ritual keagamaan sebagai pilar penting dalam ibadah, dan persembahan korban itu dinodai. Berbagai-bagai praktik kecurangan, ketidakjujuran, penipuan terjadi, baik dalam ibadah maupun dalam hidup kemasyarakatan, hidup dalam perdagangan, jual beli dan sebagainya. Tugas raja untuk menjalankan keadilan, mengelola pemerintahan, dan mengatur masyarakat, mengatur militer, dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat itu ternyata gagal. Gagal, Bapak Ibu. Itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Yehezkiel berusaha mengembalikan peranan seorang pemimpin itu untuk menjadi orang atau tokoh yang sungguh-sungguh amanah, yang bertanggung jawab. Mereka seharusnya menjadi teladan. Saudara, pengajaran Tuhan lewat Yehezkiel ini sangat-sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Dan bahkan harus kita terapkan dalam hidup kita ini. Siapakah pemimpin itu bagi kita sekarang? Tentu saja semua lapisan yang ada dalam kehidupan kita memiliki pimpinannya masing-masing toh. Dalam pemerintahan misalnya, maka tentu saja pemimpin kita adalah Bapak Presiden, Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, bahkan lurah, hingga ketua-ketua RW, RT. Mereka lah pemimpin kita dalam masyarakat luas, dalam organisasi-organisasi masyarakat, dalam tugas-tugas di kantor, di perusahaan, di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga bekerja. Maka di sanalah Bapak Ibu memiliki pemimpin juga. Dan bisa saja dari antara pemimpin-pemimpin itu adalah Bapak Ibu pendengar khotbah ini. Semoga di antara Bapak Ibu banyak pemimpin. Dalam pelayanan gereja, maka para hamba-hamba Tuhan mulai dari pemangku jabatan gerejawi sebagai pendeta, penatua, dan lain-lain, itu merupakan pemimpin dalam kehidupan bersekutu, dalam bergereja. Nah, dalam rumah tangga lagi, orang tua lah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lah yang menjadi pemimpin. Dalam kumpulan adat istiadat, para ketua-ketua dan pengurusnya lah yang menjadi pemimpin kita. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita semua yang bernama atau bertugas sebagai pemimpin ini. Sudahkah kita berperan menjadi pembawa berkat, pembawa damai sejahtera, pembawa keharmonisan dalam wadah yang kita pimpin itu? Nah, ini pertanyaan renungan bagi kita. Setiap pemimpin, dia sudah menerima amanah dari Tuhan sendiri yang harus dia laksanakan dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, hargailah amanah dan kepemimpinan yang diserahkan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan serakah. Seorang pemimpin harus berusaha, harus berjuang untuk mengupayakan kesejahteraan, menegakkan kebenaran atau keadilan demi menopang ibadah umat kepada Allah sebagaimana ayat 9. Dan bukan sebaliknya untuk memeras, menindas orang yang dipimpinnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat peran dan pelayanan pemimpin yang baik dan benar itu, maka dia sudah menunjukkan dirinya sebagai wakil Allah. Dan dengan demikian, dia sudah melakukan seruan topik minggu ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, iman harus berjalan bersama dengan perilaku sehari-hari. Saudara, Yehezkiel sangat menyoroti dan mengecam berbagai-bagai praktek ketidakadilan yang nampak dalam permainan neraca. Eva disebut di sini, bat dan sikal, yakni alat-alat timbangan dan ukuran sebagai standar yang dikenal di Babel. Alat-alat timbangan ini sering dipermainkan secara curang atau serong dengan cara menaikkan, menurunkan timbangan untuk menipu sesama, disertai dengan permainan harga demi untuk mendatangkan keuntungan pribadinya. Padahal semua praktek-praktek seperti ini sudah lama itu menjadi perhatian Allah bagi umat Israel sejak zaman dahulu kala sebelum pembuangan.
Dalam Ulangan pasal 25 ayat 13 sampai 15, kita boleh baca bagaimana Tuhan mengingatkan umatnya. Di sana dituliskan, janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini sudah diperingatkan buat masyarakat Israel, Bapak Ibu, sudah sejak lama. Demikian juga dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 35-36. Kita menemukan di sana juga Tuhan sudah melarang praktek-praktek curang. Di sana dituliskan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, kata Tuhan di sana. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Iman, peribadahan, dan kehidupan kerohanian itu haruslah berjalan seiring dengan perilaku hidup sehari-hari di mana kita berada. Hidup dan kepercayaan kita pada Allah itu haruslah dinyatakan, diwujudkan, dinampakkan itu dalam perbuatan yang baik, yang benar, yang adil, tidak curang. Semua perilaku hidup yang bertentangan dengan kehendak dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, seperti perampasan hak-hak orang miskin dan yang lemah, terjadinya kecurangan, kekerasan, aniaya, dan lain-lain, itu tidak boleh mendapat tempat di dalam hidup, dalam hati orang percaya. Terutama bagi mereka yang kegiatannya ada hubungannya dengan penggunaan alat-alat ukur tadi, seperti meter lah, timbangan, kilo, dagangan, dan lain-lain yang bisa diperalat untuk melakukan berbagai bentuk penipuan dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Maka semua itu harus dicegah, Bapak Ibu, harus dihindarkan, dijauhkan dari dalam hidup kita semuanya. Semua praktek-praktek penipuan dan kecurangan serta perampasan hak-hak orang lain itu merupakan perbuatan yang melawan Tuhan sendiri. Itu sebabnya pada kalimat akhir Ulangan pasal 25 ayat 15 tadi yang saya baca, disebutkan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ada hubungannya dengan berkat perpanjangan umur, berkat masa-masa depan kita, dengan menyelaraskan iman dan kerohanian kita bersama praktek hidup sehari-hari itu, maka kita sudah berhasil melakukan seruan topik minggu ini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Pengajaran yang ketiga, tugas dan kewajiban pemimpin dan rakyat atau warga jemaat. Apa? Saudara, Yehezkiel mengatakan pada ayat 13-17 bahwa semua kalangan, baik kalangan rakyat biasa maupun raja, yakni pemimpin, memiliki tugasnya sendiri. Rakyat biasa, dia harus memberikan persembahan yang khusus, baik dari gandum maupun dari jelai, ayat 13. Memberikan persembahan dari minyak yang dia miliki, ayat 14. Dan dari domba yang mereka miliki, ayat 15. Kepada raja, ayat 16. Demikian juga sang raja sendiri, dia memiliki kewajiban yang harus dilakukannya, yakni apa? Akan menyediakan beragam korban untuk hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan. Nah, demikian juga mengusahakan agar pendamaian bisa diadakan di tengah-tengah umat Israel, ayat 17. Saudara, inilah gambaran tugas dan kewajiban kita semuanya, baik dia jemaat biasa, rakyat biasa, maupun pemimpin yang dalam kitab Yehezkiel khotbah ini disebut raja.
dalam keberadaan kita sebagai warga jemaat dan rakyat biasa, maka wajiblah dan harus memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, serta tanda kita mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Dan semua pemberian kita itu bertujuan untuk mendukung peribadatan kita kepada Allah. Dan sebagai warga masyarakat dalam hubungan dengan hidup berbangsa dan bernegara, maka umat Kristen juga wajib membayar pajak atau disebut di sini upeti kepada negara. Dalam konteks kita, maka sebutan upeti itu adalah menunjuk kepada pajak yang sudah diatur lewat sistem perpajakan. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan setia. Dan dengan pajak yang masuk kepada negara inilah juga pemimpin bangsa atau pemerintah itu kembali menyalurkan apa yang sudah diberikan oleh rakyat itu lewat berbagai-bagai praktek-praktek pembangunan dan usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Paulus juga mendorong jemaat Kristen di Roma agar takluk kepada pemerintah. Pada Roma 13 ayat 1a dia tulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Selain itu, Paulus juga mengatakan pada ayat 6 dan ayat 7, orang Kristen membayar pajak dan cukai. Disinilah Yehezkiel mengingatkan pemimpin yang dalam hal ini pemimpin gereja, pemimpin bangsa, agar dengan setia, dengan jujur, dengan baik mengelola uang, mengelola persembahan, upeti atau pajak yang berasal dari masyarakat itu. Lewat pengelolaan yang baik, yang benar dan jujur itu, maka akan tercapailah kesejahteraan umat. Hak dan kesejahteraan rakyat tidak boleh dikurangi, tidak boleh digelapkan dengan cara-cara apapun untuk kepentingan diri sendiri. Jangan. Lewat semua usaha-usaha bersama ini, maka kita sudah berhasil merealisasikan seruan topik minggu Judika, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahonuhum dohot hati koran di tengah-tengah jemaat dan masyarakat kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pada Minggu Judika 26 Maret 2023 dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai 17 ini. Agar semakin banyak orang yang mau melakukan seruan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon uhum dohot hati Goran termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Firman ini mengingatkan semuanya kami, baik sebagai jemaat, rakyat, pemimpin, supaya menghargai jabatan yang Engkau berikan, supaya kami menjadi berkat. Berkatilah Tuhan setiap pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran yang baik bagi setiap orang yang mendengarkan. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini seperuntukan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan ikut sama.